Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan perbedaan dari jenis-jenis USG. Jadi jenis-jenis USG ada 3, yaitu USG 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Simak terus video ini untuk bisa mendapatkan perbedaan dari ketiga jenis USG ini. Stay tune ya Mams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan USG itu setelah kita dinyatakan positif hamil, supaya kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan janin di dalam rahim kita ya Mams. Nah, banyak jenis-jenis USG, yaitu ada USG 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi seperti yang sudah saya paparkan di awal. Nah, pemilihan dari USG itu bisa tergantung dari usia kandungan dan juga kebutuhan Mams sendiri. Nah, saya akan memaparkan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Jadi Mams bisa mengetahui apa yang harus Mams lakukan pemeriksaan USG 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi. Nah, yang pertama adalah USG 2 dimensi. Adalah USG 2 dimensi ini memiliki biaya yang terjangkau dibandingkan dari USG 3 dimensi dan 4 dimensi. Jadi Mams bisa lebih menghemat keuangan Mams dengan melakukan pemeriksaan USG 2 dimensi. Nah, kelebihan yang lain apa Mams? Kelebihan yang lain adalah mudah dilakukan. Kenapa mudah dilakukan? Karena USG 2 dimensi ini dimiliki alatnya hampir di semua dokter kandungan. Jadi dokter kandungan rata-rata pasti memiliki alat pemeriksaan 2 dimensi. Nah, yang selanjutnya apa? Mams bisa mengetahui ukuran dari janin yang ada di dalam rahim. Selain itu juga Mams bisa mengetahui jumlah air ketuban yang ada di dalam rahim. Nah, selanjutnya apalagi Mams kelebihannya? Kelebihannya adalah Mams bisa mendeteksi kelainan fisik dari janin di dalam kandungan. Nah, kelainan fisik ini seperti ukuran kepala bayi. Jadi, ukuran kepala bayi yang besar bisa diketahui dari pemeriksaan 2 dimensi. Nah, jadi pemeriksaan 2 dimensi ini bisa mendeteksi 80% kelainan fisik dari bayi. Nah, selain kelebihannya pasti ada kekurangannya Mams. Kekurangannya apa? Yang pertama jelas, untuk visual gambarnya itu kurang mendetail dan juga kurang jelas dibandingkan pemeriksaan 3 dimensi dan 4 dimensi. Karena visual gambarnya itu berwarna hitam dan putih ya. Jadi untuk 2 dimensi ini Mams bisa lakukan di awal pemeriksaan kehamilan, karena jika di awal kehamilan janin di kandungan Mams masih berupa kantung atau embrio. Nah, jadi bisa dilakukan terlebih dahulu 2 dimensi sebelum melakukan pemeriksaan USG 3 dimensi dan 4 dimensi. Untuk pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan USG 3 dimensi. Nah, apa kelebihannya Mams? Dari pemeriksaan 3 dimensi ini, kelebihannya adalah jelas, pasti bisa mendeteksi janin lebih jelas dibandingkan pemeriksaan 2 dimensi. Jadi bisa lebih jelas dan lebih mendetail. Dan juga dari segi warna juga sudah lebih berwarna dibandingkan dari pemeriksaan 2 dimensi. Lalu apalagi kelebihannya? Nah, kelebihannya adalah bisa mendeteksi juga organ dalam dari janin kita. Contohnya seperti lilitan tali pusar dan juga tulang ekor belakang yang bengkok. Jadi bisa mendeteksi gerakan janin, juga bisa mendeteksi organ dalam dari janin itu sendiri. Nah, kekurangannya apa? Ini sih relatif ya kalau kekurangannya Mams. Pasti kalau dari segi kekurangan, harga dari pemeriksaan USG 3 dimensi itu lebih mahal dibandingkan dengan pemeriksaan 2 dimensi. Nah, selanjutnya apa Mams? Yang ketiga adalah pemeriksaan 4 dimensi. Nah, pemeriksaan 4 dimensi ini kelebihannya apa? Jelas sekali, pasti pemeriksaan 4 dimensi ini visual gambarnya dan juga apa yang dilihat Mams pasti lebih jelas dan lebih mendetail dibandingkan dari pemeriksaan 2 dan 3 dimensi. Nah, karena dari segi visual gambar 4 dimensi ini, gambarnya itu lebih jelas dan juga lebih halus
fokus, sehingga kita bisa mengetahui bentuk muka, organ-organ di dalam tubuh bayinya, janin kita, dan semuanya, sehingga kita bisa melihat gerakan bayi secara lebih real time dibandingkan dari pemeriksaan USG 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Lalu apalagi kelebihannya, Mams? Nah, kelebihan dari 4 dimensi ini dibandingkan dari pemeriksaan yang lain adalah bisa mendeteksi kelainan genetik atau penyakit genetik. Nah, jadi untuk moms yang mungkin sekarang sudah ada di trimester 2 dan 3 bisa dilakukan pemeriksaan 4 dimensi supaya kita bisa mendeteksi penyakit genetik dari janin yang ada di dalam kandungan kita. Nah, untuk kekurangannya dari pemeriksaan 4 dimensi ini, mungkin biaya yang kita keluarkan harus lebih ekstra dibandingkan pemeriksaan 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, Mams, itulah perbedaan dari ketiga pemeriksaan USG 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Mana yang akan Mams lakukan? Itu tergantung dari usia kandungan dan juga kebutuhan Mams sendiri. Nah, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Untuk Mams semua yang mempunyai saran lain atau kelebihan dan kekurangan lain dari pemeriksaan ketiga USG ini bisa komen di bawah. Dan juga untuk Mams yang merasa video ini bermanfaat, boleh minta tolong untuk di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya bisa membagikan berbagai macam pengetahuan dan manfaat untuk teman-teman semua atau moms-moms lain yang sedang menjalani masa hamil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.